Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama sangat kita muliakan, kita hormati dan kita doakan tamu Allah dan tamu Rasulullah, yaitu Bapak Samsuri, yang insya Allah tanggal 1 September besok akan berangkat untuk memenuhi undangan Allah. Kita doakan Bapak Ibu sekalian ya. Bapak, kalau saya Bapak Suri manggilnya, nama lengkapnya Bapak Samsuri. Masya Allah ya. Bapak Samsuri, kita doakan Allah kasih panjang umur, kesehatan yang sempurna, pergi dan pulang selamat, selama perjalanan ibadahnya lancar, kembali ke kampung halaman bawa umroh mabrurah, pulang bawa pasangan yang baru. Tawa, yang tawa yang mana? Yang Pak Samsuri diem aja ya. Kita doain Bu ya, mudah-mudahan pulang umroh ada bantal guling yang hidup ya Bu ya, bantal guling yang bisa nyakar. Kemudian yang juga sama-sama kita hormati guru kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Sain Saiman SPDI, Bapak Ustadz Rohili, Bapak Ustadz Mulyadi, dan Bapak Ustadz Najuddin Ahmad SPDI. Kita doakan para guru-guru kita, Allah kasih sehat panjang umur, berkah dunia, berkah juga akhiratnya. Kemudian Bapak RT Sarono dan Bapak Wakil Kardi. Ya, lengkap nih Pak RT. Mana Pak RT? Masya Allah, alhamdulillah. Wabil khusus Bapak Kepala Desa Sukamekar, yaitu Bapak Haji Jayadi. Pak Haji Jayadi sehat, panjang umur. Mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat umroh Bu ya. Mau Bu kalau dikasih hadiah umroh sama Pak Kepala Desa? Gak mau nunjuk, yang mau? Oh. Barurah pada mau, barurah nah. Ya. Maka kita doain Pak Lurahnya biar sehat, rezekinya banyak, duitnya banyak, masa kagak ada kecepretan deh ya warganya ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah walimatus safar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Bapak Ibu, saya minta duluan karena habis ini saya mau ke Gabus. Masih ada yang acara yang sama. Ini dari kemarin kayak kitiran Bu, ngiter bae ngiter ya. Kemarin dari Pondok Soga, semalam dari Kampung Tambun Boin. Ya, pulang udah jam 12 lewat. Pagi ini 2 tempat, doain Bu ya. Berangkat besok sehat dan selamat. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian,
kenapa orang pergi haji dan umroh? Yang pertama, haji dan umroh itu menjalankan perintah Allah. Jadi orang itu Bu, mau haji dulu baru umroh, boleh nggak? Boleh nggak? Pergi haji, pulang haji, umroh. Kayak Pak Lurah nih ya, udah pergi haji, pulang haji apa? Umroh. Boleh nggak? Boleh. Kayak Pak Samsuri, belum pergi haji, umroh dulu, nanti pulang umroh, baru pergi haji, boleh nggak? Boleh. Yang kagak boleh, kagak haji, kagak umroh Bu ya. Ya. Jadi kalau ada orang pergi umroh dulu belum haji, itu boleh. Jangan dikatain. Kadang-kadang ada yang iseng. Kadang-kadang ada yang iseng. Ya Allah, belum haji udah apa? Umroh ya. Secara hukum Islam boleh. Karena haji dan umroh kedua-duanya perintah Allah. Jadi besok Pak Samsuri ini menjalankan perintah Allah. Maka saya udah pesan, kalau menjalankan perintah Allah jangan dicampur sama main-main. Kan ada orang bilang Bu ya, ya umroh mah jalan-jalan. Betul nggak? Emang bener, masa kagak jalan di Mbak Ibu ya? Ya jalan. Ya. Apa kelebihannya Ibu sekalian? Ya, kelebihan orang yang menjalankan perintah Allah. Satu, perintah Allah itu sangat penting. Jadi umroh dan haji itu perintah Allah yang sangat penting. Penting sekali. Sehingga Allah sebutkan perintah itu dalam Al-Quran. Yang kedua, kalau perintah itu penting Bapak Ibu sekalian, berarti dampaknya pahalanya besar. Jadi setiap perintah Allah yang penting itu pahalanya apa? Besar. Jadi Pak Samsuri ini besok akan meraih pahala yang besar dengan sebab pergi haji dan pergi umroh. Kenapa pahalanya besar Bapak Ibu sekalian? Lah orang jalan dari sini ke Mekah, berapa langkah itu Bu? Nggak ada yang bisa ngitung. Ya, kita cuma hadir aja Bu, dari rumah ke masjid, dari rumah ke musola, mau sholat berjamaah, pahalanya besar nggak? Besar. Itu yang cuma beberapa meter. Orang yang dari rumah untuk berangkat ke masjid sholat berjamaah, satu orang itu dihitung tiap langkah, itu pahala. Kedua, orang yang berangkat dari rumah menuju masjid untuk sholat jamaah, setiap langkah mengangkat 1 derajat. Ketiga, orang yang berangkat dari rumah menuju masjid untuk sholat berjamaah, 1 langkah itu menghapus dosa. Apalagi Pak Samsuri besok berangkatnya kemana? Masjidil Haram, Masjidin Nabawi, yang jauh sekali dari kampung kita. Nah ibu-ibu saya tanya nih, Bu, nah, cetom baik cetom ya. Kenal cetom Bu? Jadi ibu-ibu saya tanya, apa pertanyaannya, lupa pada dia. Jadi kalau Bapak Ibu berangkat ke Mekah ya, ke Madinah, itu kalau ke Mekah kita ketemu Ka'bah. Kalau dari rumah sholat, Ka'bah kelihatan nggak depan mata? Ka'bah kelihatan nggak Bu? Enggak. Tapi besok Pak Samsuri nyampe di Masjidil Haram, Ka'bah depan mata. Kata Pak Samsuri, ya Allah, alhamdulillah, selama ini saya sholat dari musola, Ka'bah nggak ada depan mata. Ternyata sekarang Engkau undang saya, ya Allah, Ka'bah ada di depan mata. Tuh, makanya orang yang berangkat haji dan berangkat umroh
dia akan mendapatkan pahala besar. Besok pas Samsuri itu Ka'bah ngeliatin Ka'bah aja Bu, Pak, ya itu sudah dapat 20 rahmat. Ngeliatin doang. Jangan ngeliatin nyari mana ada janda ya. Janda mana? Gitu lagi tadi ya. Nggak taunya dapat janda orang Turki, Masya Allah. Orangnya putih, hidungnya mancung, dibawa pulang ke kampung Pangkalan, mau nggak tuh kira-kira? Ya. Apa ngelihat janda yang dari Nigeria? Ya, dibawa pulang sini lah, rame tuh. Ya, di kampung kita. Jangan itu mah jangan. Di Pangkalan nggak, janda mah banyak Bu ya. Tinggal milih yang gede apa yang kecil ya, yang gemuk apa yang kuruk, yang kakinya 2 apa kakinya 4. Kalau kakinya 4 siapa Bu? Kambing katanya. Nah para bapak dan ibu sekalian, tuh 2. Jadi perintah Allah itu Bu sangat penting. Yang kedua pahalanya besar. Yang ketiga, perintah Allah itu membuka doa orang yang menjalankan itu cepat dikabul Allah. Makanya besok pas Samsuri dari rumah catat begini nih, catat doanya begini. Jangan nyampe depan Ka'bah angkat tangan bingung, gue mau doa apa ya, gue minta apa begitu. Karena ada orang Bu nyampe depan Ka'bah bingung mau berdoa apa. Besok pas Samsuri bawa doa, catat doanya, gelar depan Ka'bah, angkat tangan sambil teteskan air mata, satu-satu dibaca. Ya Allah, berikan saya kesehatan biar bisa ibadah maksimal. Ya Allah, berikan keberkahan buat anak-anak saya semua. Satu-satu sebut namanya. Si Anu, si Anu, si Anu, si Anu, Al-Fatihah. Ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak biar bisa balik lagi ke sini. Ya Allah, kirimkan janda buat saya 1 ya Allah. Gitu. Lah itu jangan ditinggal Bu, poin penting itu. Ya, poin penting. Lapas Samsuri masih muda, rambutnya masih hitam Bu, masih gagah. Cuman beliau mah orangnya sayur bayem. Ya Bu ya, diem. Ya orang dia mah enak Bu, minimal dosa mulutnya nggak ada. Kan kalau mulutnya nyereceng baik Bu ya, dari mulut aja banyak apa? Banyak dosanya. Jadi jangan lupa Pak Samsuri besok siapin doa. Nanti di mana tempat-tempat mustajab gelar itu doa. Minta lagi, gepek lagi. Karena kata Nabi apa? Wa inda'au ujibu. Kalau tamu Allah berdoa, pasti doanya Allah ijabah, Allah jawab, Allah kabul. Maka besok tempat-tempat mustajab, depan pintu Ka'bah, lagi tawaf, isi dengan doa. Nyampe di Bukit Safa, nyampe di Bukit Marwa, isi dengan doa. Dari Safa ke Marwa, jalan kaki sambil ngingkrik, isi dengan doa. Ketika sujud terakhir, isi dengan doa. Ya, karena doa tamu Allah itu doa yang mustajab. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh tuh silakan nitip. Ya, Pak Samsuri, saya belum bisa berdoa sendiri ke depan Ka'bah karena biayanya apa? Mahal. Ini gede banget ini Bu, ini lapangan punya siapa yang begini? Arurah, kalau dijual ini sekampung bisa umrah semua ini Bu ya. Kata saya lah, alhamdulillah Pak Samsuri halaman lebar banget ini ya. Alhamdulillah, masih panjang sana Bu, Di Jumalang mah udah nggak ada Bu tanah ngablak-ngablak begini. Ya, Pak Lurah kalau ada yang wakaf kasih ke saya Pak Lurah. Ya, biar kita bangunin pesantren sini. Ya, kalau ada pesantrennya, ada masjidnya, ada musolanya, mendatangkan turun rahmat Allah ke kampung itu. Termasuk ada tamu Allah Bu. Makanya kita kalau sekampung ya, satu kelurahan, ada yang berangkat umroh, dari sono umroh, besok sono haji, gembira.
Kenapa gembira? Karena semakin banyak warga kita yang datang ke Mekah, maka semakin dekat rahmat Allah itu Allah kasih. Kan didoain. Ya, nanti Pak Samsuri, Allah berkahi kampung saya, berkahi tetangga-tetangga saya, berkahi lurah saya, begitu doain. Bu, itu udah makan apa belum? Udah diem, ya. Nah, besok Bu nitip nih doa begini, tulis Pak Samsuri, ini doa saya nitip ya, besok dibacain. Kata ibu begini, Bu nih Bu, Yarin, ya Allah, saya belum bisa berdoa langsung depan Ka'bah, tapi tulisan saya udah nyampe depan Ka'bah. Tuh, enak nggak? Iya, nanti dibacain Pak Samsuri. Aman saya juga boleh Bu nitip. Nih Pak Ustadz, saya nitip doa. Nih, ntar tulisan ibu udah nyampe duluan depan Ka'bah, naik kapal itu Bu. Kalau pengen dibacain, nih kalau nitip, ya nitip, masukin dalam amplop, kasih yang merah-merah 10. Dibacain nggak tuh? Pasti. Pak Samsuri paling pertama, nanti titipan lurah ini ya. Paling pertama, karena ada yang merah berapa tuh? 10. Lah kalau ibu doa dewek ke sono kan